Selamat pagi, perkenalkan saya Mira Adiana, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2023. Ada 8 poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah latar belakang penelitian, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka konseptual, jenis penelitian dan pendekatan, populasi, sampel dan teknik sampling, dan yang terakhir adalah sumber dan metode pengumpulan data. Latar belakang penelitian ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kinerja keuangan penting sebagai indikator keberhasilan suatu perusahaan dan memberikan informasi yang penting juga bagi para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di sini biasanya adalah pemegang saham atau investor. Good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik membantu memastikan perusahaan dan manajemen untuk bertindak untuk kepentingan pemegang saham dan meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu kasus yang berkaitan dengan penerapan GCG ini bisa dilihat pada kasus PT Garuda Indonesia di mana mengalami penurunan kinerja yang ditandai dengan kerugian yang mencapai lebih dari 2,4 miliar US dollar pada tahun 2020. Selain itu, Garuda Indonesia waktu itu juga dibebani dengan utang yang besar, di mana hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor dan juga kreditor. Masalah kinerja ini juga dipicu oleh lemahnya tata kelola perusahaan, ditunjukkan dengan adanya kasus korupsi yang melibatkan mantan direktur utama yaitu Emir Syahsatar. Selain itu, pada tahun 2018 ada kasus yang begitu menonjol juga yang dialami oleh Garuda Indonesia, yaitu di mana Garuda Indonesia memanipulasi laporan keuangan tahun 2018. Selain itu, penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan terkait pengaruh GCG terhadap kinerja perusahaan. Namun, hasilnya masih tidak konsisten dan hasilnya masih beragam. Untuk itulah penelitian ini perlu dilakukan. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama adalah kurangnya efektivitas komite audit dalam melakukan pengawasan dapat menyebabkan terjadinya kelemahan dalam kontrol internal yang berdampak pada menurunnya kinerja keuangan perusahaan baik dari sisi pengelolaan aset maupun pengelolaan ekuitas. Komposisi Dewan Komisaris Independen yang tidak optimal dapat mengurangi fungsi pengawasan terhadap manajemen, sehingga potensi penyimpangan dalam pengambilan keputusan lebih meningkat dan menyebabkan penurunan kinerja perusahaan. Rendahnya kepemilikan manajerial dalam struktur kepemilikan saham dapat menyebabkan rendahnya rasa tanggung jawab manajemen terhadap hasil kinerja perusahaan, yang berakibat pada penurunan profitabilitas perusahaan. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Di sini ada 3. Yang pertama adalah untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua adalah untuk menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja perusahaan. Dan yang ketiga adalah untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian berikutnya adalah manfaat penelitian. Di sini ada 4. Yang pertama adalah bagi perusahaan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menerapkan praktik GCG untuk meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya pada aspek komite audit, Dewan Komisaris Independen, dan juga kepemilikan manajerial. Kemudian yang kedua adalah bagi investor dan pemangku kepentingan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana aspek GCG mempengaruhi kinerja perusahaan, sehingga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan investasi. Kemudian manfaat yang ketiga adalah bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang akuntansi, keuangan, dan juga tata kelola perusahaan. Dan yang terakhir manfaatnya adalah bagi peneliti selanjutnya, di mana penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau landasan awal bagi penelitian selanjutnya untuk menjadi acuan dalam pengembangan penelitian dengan menambahkan variabel, memperluas cakupan sektor industri, atau menggunakan metode analisis yang berbeda. Baik, kemudian saya akan menjelaskan terkait kajian pustaka. Yang pertama di sini adalah Good Corporate Governance. GCG atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan mekanisme pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk memastikan perusahaan dikelola secara profesional, di mana GCG ini memiliki beberapa prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta keadilan. Menurut Bursa Efek Indonesia atau BEI, GCG bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka waktu panjang bagi pemangku kepentingan. Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG menegaskan bahwa prinsip-prinsip GCG tersebut harus diterapkan di seluruh aspek dan jenjang organisasi untuk menjamin keberlanjutan organisasi. Menurut BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, GCG mencerminkan sistem hubungan dan nilai-nilai dalam pengelolaan perusahaan. Implementasi GCG yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi, mengurangi risiko manipulasi data, dan mencegah kesalahan dalam operasional perusahaan. Bagi investor dan pemangku kepentingan, penerapan GCG yang efektif juga berperan dalam meningkatkan nilai ekonomi dan kinerja perusahaan secara berkelanjutan, serta mencegah konflik antara prinsipal dan juga agen. Yang kedua adalah komite audit. Menurut KNKG, komite audit adalah komite yang mendampingi dan membantu Dewan Komisaris yang bertugas memastikan beberapa hal penting, seperti memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian memastikan sistem pengendalian internal perusahaan berjalan secara efektif. Kemudian memastikan audit internal dan eksternal dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Komite audit ini dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan, komite audit itu beranggotakan minimal terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak independen, serta diketuai oleh seorang komisaris independen. Berikutnya adalah Dewan Komisaris Independen. Dewan Komisaris Independen itu adalah bagian dari Dewan Komisaris yang tidak memiliki ikatan finansial, manajerial, kepemilikan saham, atau kekeluargaan dengan anggota komisaris lainnya, sehingga kemampuannya untuk bertindak secara mandiri tidak terpengaruh. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, perusahaan wajib memiliki komisaris independen yang berjumlah minimal 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Menurut surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, kehadiran komisaris independen sangat penting untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan di berbagai tingkatan organisasi bank. Mereka berfungsi sebagai check and balance serta melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, terutama pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Nah, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris ini seperti apa? Jadi, Dewan Komisaris Independen ini dapat memberikan arahan dan monitoring terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh
manajer dan menjamin bahwa pengelolaan yang dilakukan sudah sesuai dengan strategi perusahaan. Berikutnya adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial itu merujuk pada saham perusahaan yang dimiliki oleh jajaran direksi. Bisa terdiri dari direktur atau dewan komisaris, yang dimana kepemilikan manajerial ini diukur berdasarkan persentase total saham yang mereka miliki dibandingkan dengan total saham beredar. Nah, keberadaan kepemilikan manajerial ini menandakan bahwa direksi dan juga komisaris perusahaan itu memiliki sejumlah saham. Ini berarti selain menjalankan fungsi manajemen, mereka juga berperan sebagai pemilik saham di perusahaan. Situasi ini berpotensi mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan juga investor, serta memotivasi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, yang kelima adalah kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan itu dapat tercermin dari laporan keuangan yang merupakan hasil dan tolak ukur keberhasilan aktivitas perusahaan, serta menjadi informasi yang penting bagi manajemen dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Kemudian, kinerja keuangan perusahaan itu menggambarkan kondisi finansial perusahaan yang dianalisis menggunakan alat-alat keuangan untuk menilai baik buruknya suatu kinerja atau keadaan keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan akan optimal bila dikelola dengan benar, sehingga tata kelola perusahaan yang baik sangat penting dalam memaksimalkan kinerja keuangan melalui laporan perusahaan, seperti laporan keuangan dan juga laporan tahunan. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur atau dinilai dengan menggunakan rasio profitabilitas seperti ROA, ROE, dan juga NPM. Namun dalam penelitian ini yang digunakan adalah ROA saja. Nah, apa itu ROA? ROA itu adalah Return on Asset, di mana mengindikasikan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. Jadi semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. ROA itu diukur dengan membandingkan laba setelah pajak dibandingkan dengan total aset. Nah, itu akan diketahui nilai ROA-nya berapa. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan terkait kerangka konseptual. Apa itu kerangka konseptual? Kerangka konseptual itu adalah suatu model konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka ini dibangun berdasarkan kajian teori dan temuan-temuan dari penelitian terdahulu. Nah, kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah bisa dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah jenis penelitian dan pendekatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Kenapa? Karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angka-angka yang dapat dihitung dengan menggunakan alat analisis statistik untuk dapat menguji hipotesis. Kemudian, pendekatannya adalah pendekatan korelasional karena menguji hubungan antara dua variabel maupun lebih. Pendekatan korelasional digunakan untuk mendeteksi sejauh mana variasi pada satu variabel berhubungan dengan variasi pada variabel lain berdasarkan data empiris. Selanjutnya adalah populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 sampai 2023. Kemudian sampel itu adalah bagian dari populasi, di mana sampel ini digunakan sebagai sumber data utama dalam suatu penelitian. Artinya, sampel itu mewakili keseluruhan populasi. Nah, bagaimana kita menentukan sampel dari populasi yang ada, yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara memilih anggota sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Selanjutnya adalah sumber dan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu laporan tahunan dan juga laporan keuangan. Keduanya ini bisa juga disebut dengan data sekunder. Di mana laporan tahunan dan laporan keuangan ini dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia selama tahun 2021 sampai 2023 yang dapat diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan dan menganalisis laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.